Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Lisi Kurniasa, merupakan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kuliah kedua terkait dengan rancang bangun ekonomi mikro. Bahan kajian pada pertemuan kali ini yaitu pertama menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional. Bagian kedua merupakan teori ekonomi mikro Islam dalam kerangka ekonomi syariah serta perbedaan mendasar ekonomi mikro Islam dan ekonomi makro Islam. Kemampuan yang diharapkan pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, menganalisa serta menyimpulkan esensi ekonomi mikro Islam sebagai bagian dari literasi ekonomi syariah. Bagian pertama, perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional. Pada dasarnya, pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu memiliki kesamaan dari sisi tetap manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, hawa nafsu dan juga hati yang biasa kita sebut dengan sumber daya, kebutuhan dan pilihan kehidupan. Dari persamaan ini, tentu yang berbeda adalah perspektif. Pada ekonomi konvensional dengan kelebihan fitrah yang diberikan itu dimaksudkan untuk mencapai maksimum profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua adalah mencapai kepuasan yang maksimum atau maksimum satisfaction. Itu merupakan tujuan akhir daripada ekonomi konvensional. Sementara dalam Islam sebagaimana ini tujuannya yaitu mencerminkan aspek-aspek nilai atau Islamic value dan mencapai human falah, manusia falah, yaitu manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Secara deliberasi, dalam perspektif konvensional itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, yang menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Sementara dalam pendekatan ekonomi Islam, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tadi. Dari sisi masalah utama ekonomi, pada ekonomi konvensional, fokusnya itu kepada pembahasan kelangkaan atau scarcity, serta aspek pilihan kehidupan yang bersinggungan langsung dengan hawa nafsu itu sendiri. Sementara dalam perspektif masalah utama ekonomi dalam Islam, pendekatan Islam, yaitu terkendala pada perputaran atau aliran sumber daya ekonomi yang sangat terbatas atau velocity. Artinya masalah utama ekonomi dalam Islam jika sumber daya itu tertahan pada satu kelompok atau aspek tertentu saja, tidak menjabar secara merata. Sementara dari sisi ukuran kesuksesan pada ekonomi konvensional itu berbasis pada individu, sementara dalam ekonomi Islam berbasis pada jamaah atau kolektif. Dari sisi paradigma sistem ekonomi, ya setidaknya kita mengambil 3 contoh paradigma yang menjadi ideologi besar di dunia itu, yaitu sosialisme, kapitalisme, dan Islamic ekonomi. Dari sisi paradigma, ekonomi sosial itu menganut paham Marxis, sementara kapitalis menganut paham market ekonomi. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, patokan kita merupakan syariah itu sendiri. Fondasi dasar pada kapitalisme itu, fondasi dasar dalam pergerakan ekonomi itu adalah manusia itu sendiri atau economic man. Sementara paham sosialis itu yaitu tidak ada kepemilikan pribadi dalam hal produksi. Ini semua harus dikelola oleh negara atau penguasa. Sementara dalam perspektif Islam itu merupakan Muslim man atau yang kita kenal dengan khalifah tadi. Selanjutnya dari perspektif fondasi filsafat filosofinya, pada ekonomi kapitalisme itu menganut pemikiran laissez-faire. Sementara dalam ekonomi sosialis itu menganut paham dialektik. Segala hal harus didialektik. Itu merata. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam itu sendiri, yaitu setiap kita itu merupakan perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala muka bumi yang tugasnya itu untuk mencapai falah. Itulah definisi khalifah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Sementara dari aspek keadilan, kapitalisme itu mendefinisikan keadilan itu jika setiap orang itu mendapatkan imbalan berdasarkan usahanya.
Jadi yang tidak berusaha maka dia harus disingkirkan. Sementara dalam perspektif sosialisme, siapapun kita itu semua harus menerima imbalan yang sama, kecuali para penguasanya. Tidaknya dalam ekonomi Islam itu konsep keadilan itu sederhana, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Nah, dari uraian di situ kita akan mengetahui positioning ekonomi dalam perspektif Islam maupun ibadah. Pada intinya garis besarnya bahwa Islam merupakan jalan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup kita semua. Nah, olehnya sisi aspek ekonomi Islam itu merupakan bagian dari ibadah, ya, atau yang biasa kita sebut dengan aktivitas agama. Jadi, jika kita melakukan perilaku ekonomi, maka kita sedang melakukan aspek ibadah dalam hal ekonomi, atau ibadah seseorang itu dalam aspek ekonomi. Ya, positioningnya seperti itu, penempatan positioning antara rancang bangun antara kita dalam hal melakukan perilaku ekonomi itu sendiri. Bagian kedua, ekonomi mikro Islam dalam kerangka literasi ekonomi syariah. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap literatur keilmuan atau sumber keilmuan manapun, baik yang sifatnya humaniora maupun saintifik, itu tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada 4 aspek yang membuat literatur itu sempurna sebagai sebuah definisi bidang keilmuan. Yang itu itu harus ada aspek filosofinya, harus ada aspek pemikirannya, sistemnya maupun ilmunya itu sendiri. Berbicara tentang literatur ekonomi Islam, maka ekonomi Islam itu terdiri dari filsafat ekonomi Islam. Harus ada filosofi dalam berekonomi. Ya, panduannya adalah Quran dan Sunnah. Di sisi lain, harus ada pemikiran ekonomi yang berkembang. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in serta para cendekiawan muslim. Selanjutnya, pemikiran itu melahirkan ilmu ekonomi, dan disinilah disempurnakan harus menjadi sebuah sistem. Karena jika tidak menjadi sistem ekonomi, maka dapat pastikan sistem selain ekonomi Islam yang akan menguasai kehidupan manusia. Ini menurut Najatullah Siddiqi. Ya, bedanya simpel bahwa dari sisi filsafat itu, filsafat ekonomi Islam perspektifnya itu pada ontologi, epistemologi, aksiologi. Sementara sistem ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Ini yang menjadi bagian dari ideologitas. Sementara ilmu ekonomi pembahasan tentang sains murni sehingga tidak berhubungan dengan pandangan hidup. Sementara dari perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam, bahwa pemikiran ekonomi Islam sejak pertama kali dibangun pada masa Rasulullah SAW. Ini merupakan awal dari aspek ekonomi Islam. Nah, olehnya kita ketahui bersama tadi dan penjelasan di atas bahwa ekonomi Islam itu merupakan bagian kecil dari mekanisme literatur ekonomi syariah. Bahwa ekonomi syariah itu merupakan terlahir dari 2 aspek, petunjuk Allah dan Rasul serta akal dan pikiran, itu merupakan suatu keniscayaan gitu. Inilah yang menjadi prinsip ekonomi. Sementara dalam prinsip ekonomi terbagi menjadi 2 aspek. Ada prinsip dasar yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah tadi, dan ada prinsip sekunder berdasarkan akal dan pikiran tadi. Prinsip dasar ini yang kita ketahui didefinisikan sebagai sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi ini tentu terbebas nilai gitu ya. Sementara prinsip sekunder ilmu ekonomi ini, disinilah positioning daripada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dia merupakan struktur dari ilmu ekonomi, dari bagian elastisifikasi pada literatur ekonomi Islam itu sendiri. Ya, dan ini harus dibedakan ya. Harus dibedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi itu fokus pada sains, keilmuan. Percakapannya pada produksi barang, kualitas, sarana, gitu ya. Semua itu tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup, keyakinan maupun ideologi. Artinya dalam hal ilmu, termasuk ilmu ekonomi, dia harus bebas nilai, harus bersifat universal atau netral. Karena basicnya adalah sains dan teknologi. Sementara sistem ekonomi pembahasannya yaitu terkait dengan distribusi, pemilikan,
cara memperoleh harta, dan selanjutnya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup, ideologi pemikiran yang dibawa oleh pendahulunya. Dan disinilah mengapa sistem ekonomi itu tidak bebas nilai. Olehnya dalam perspektif ekonomi Islam, sistem ekonomi itu haram diterapkan jika menggunakan sistem selain sistem Islam. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, ilmu ekonomi itu wajib diperdalam dan diperkaya dari manapun sumbernya, baik dari aspek yang sifatnya sosialis maupun yang sifatnya kapitalis. Karena selama bersifat pada aspek sains dan teknologi, maka umat Islam harus menyerah dan mengembangkannya dan tidak boleh mengambil aspek sistemnya. Nah, ini merupakan isu ya, paradigma jika aspek ekonomi itu tidak dilandaskan pada aspek falah tadi. Ya. Ini merupakan realita yang terjadi. Ini aspek yang terjadi oleh Gaza. Pada foto tadi itu, Kevin Carter itu bahkan setelah 3 bulan mengambil foto tersebut itu memutuskan untuk bunuh diri setelah mengambil foto karena tidak sanggup terkait dengan realitas kehidupan. Nah, selanjutnya perbedaan mendasar ekonomi mikro Islam dan ekonomi makro Islam. Setidaknya simpelnya ekonomi mikro itu ada aspek konsumsi, sifatnya individu, sementara dalam ekonomi makro sifatnya adalah negara. Sementara dari hal produksi, pada pembahasan ekonomi mikro itu pembahasan pada aspek produksi suatu perusahaan saja. Sementara dalam makro, jumlah produksi nasional. Dalam hal harga, yang dibahas pada mikro merupakan harga setiap barang dan jasa. Sementara kalau makro membahas tentang harga barang atau jasa secara keseluruhan. Sementara dari aspek ketenaga kerjaan, mikro hanya sebatas pada kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan saja, sementara makro kebutuhan tenaga kerja secara menyeluruh. Nah, aspek mikro dan makro dalam falah itu, dalam setidaknya ada 3 unsur yang bisa kita kaitkan, yaitu misal dari unsur kelangsungan kehidupan. Ya. Pada aspek mikro, kelangsungan hidup biologisnya itu berkaitan dengan aspek kesehatan, kebebasan, keturunan, dan lain sebagainya. Sementara berbicara makro, kalau dalam aspek kelangsungan kehidupan, itu pembahasannya yaitu keseimbangan ekologi dan lingkungan. Dan ini juga yang banyak diterapkan oleh kampus belakangan ini. Termasuk kampus-kampus yang berbasis Islam. Nah, sementara dalam kelangsungan hidup ekonominya, dalam mikro itu pembahasannya terkait dengan faktor produksi saja. Sementara makro lebih luas, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk seluruh penduduk. Sementara dalam perspektif sosial, dalam aspek mikro itu, pembahasannya berkaitan dengan persaudaraan dan harmoni hubungan sosial dengan lingkungan yang lebih kecil. Sementara dalam aspek makro, mengambil lingkungan yang begitu lebar ya, kebersamaan sosial dan ketiadaan konflik antar kelompok. Dalam hal politik, dalam aspek mikro itu, dalam mencapai falah, pembahasannya itu berkaitan dengan kebebasan dalam partisipasi politik. Sementara dalam aspek mikro, yang dikedepankan adalah jati diri dan kemandirian. Nah, itu perspektif pertama. Sementara aspek kedua, yaitu terkait dengan kebebasan berkeinginan, aspek mikronya itu setidaknya pembahasannya terbebas dari kemiskinan. Sementara pada aspek makro, pembahasannya terkait dengan penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk. Untuk kemandirian itu merupakan bagian dari aspek mikro, sementara untuk generasi penyediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang menjadi bagian dari aspek makro dalam hal kebebasan berkeinginan. Sementara dalam hal kekuatan dan harga diri, pada perspektif aspek mikro, yang diutamakan adalah harga diri. Gitu kan? Kemudian dalam aspek makro yang diutamakan adalah kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang. Daulat adil dan makmur. Sementara pada aspek mikro yang dikaji adalah kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. Sementara kekuatan dan harga diri dari aspek makro itu yang dibahas adalah kekuatan militer. Inilah yang disebutkan oleh Arkan Khan dalam bukunya An Introduction to Islamic Economy. Nah, tugas tatap muka, mahasiswa wajib
mengkaji makna perkembangan, esensi, dan urgensi ekonomi mikro Islam sebagai bagian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Sementara tugas terstruktur, mahasiswa wajib mendiskusikan urgensi penerapan ekonomi mikro Islam dalam setiap aspek kehidupan, terutama aspek sosial dan ekonomi. Dan tugas mandiri, mahasiswa wajib meresum 3 judul tentang ekonomi mikro Islam. Nah, tugas ini harus dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya dan akan diakumulasi sebagai instrumen penilaian. Demikian dari kami, jazakumullah khairul jazaa, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.